Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ida Christine Sianipar, tapi saya dipanggil Bu Ida. Saya Kepala Biro Mahasiswa dan Alumni. Dan pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman tentang program pengembangan kemahasiswaan di bawah Universitas Ciputra. Nah teman-teman, atau di bawah Biro Mahasiswa gitu ya, di bawah Biro Mahasiswa. Nah dunia kerja saat ini gitu ya, tidak saja mencari orang yang punya indeks prestasi yang tinggi. Dulu mungkin ya, dulu kali-kali masih mungkin berkata bahwa kalau IP ku tinggi mudah cari kerja. Tapi dikatakan melalui banyak survei bahwa dunia kerja tidak hanya mencari orang yang nilai indeks prestasinya tinggi. Tetapi juga satu dilihat dari karakter, yang kedua dilihat dari soft skill yang dimilikinya. Nah, Universitas Ciputra selain memperlengkapi teman-teman secara akademik sesuai dengan jurusan masing-masing yang kamu pilih, kita juga hadir untuk memperlengkapi teman-teman untuk mengembangkan soft skill yang kamu miliki melalui kegiatan-kegiatan non-akademik. Nah teman-teman, BMA gitu ya, kita hadir juga untuk mensupport capaian Universitas Ciputra. Capaian Universitas Ciputra adalah menjadi universitas yang menciptakan entrepreneur kelas dunia berkarakter IPE, integritas, profesionalisme, entrepreneurship gitu ya, dan kebangsaan serta memberi kontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Sehingga untuk mencapai itu kami mengambil ada 3 nih hal yang akan kami lakukan. Pertama adalah pengembangan soft skill, kedua adalah perubahan karakter, dan yang ketiga adalah kontribusi bagi bangsa. Nah teman-teman, setelah capaian di atas diturunkan, apa capaian program pengembangan kemahasiswaan? Pertama adalah kami berharap melalui program-program kami, kamu semakin mengenal dirimu dan kamu bisa mengembangkan dirimu. Pengenalan dan pengembangan diri. Yang kedua adalah bagaimana kamu meningkatkan soft skillmu. Kamu yang tadinya barangkali ngomong di depan orang gak berani, terus sekarang kamu jadi orang yang berani untuk ngomong di depan orang lain gitu ya. Yang tadinya kalau ngomong, aduh gak bisa tertata dengan baik, sekarang kamu malah pintar sekali menyusun kata-kata dengan luar biasa. Ada peningkatan soft skill di bidang komunikasi, leadership, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah perubahan karakter. Kami berharap nanti suatu waktu di tahun pertama, masih ada unsur-unsur SMA-nya, individualisnya, egoisnya gitu ya. Tapi ketika mengikuti beragam kegiatan, kamu mulai ngelihat ada perubahan. Mulai lebih menghargai orang lain, mulai memikirkan kepentingan orang lain gitu ya. Ada perubahan dalam karakter. Selanjutnya adalah kemampuan menciptakan nilai. Bagaimana teman-teman itu kita harapkan kalian menjadi orang-orang setiap melakukan apapun, kamu berpikir bahwa ini nanti gitu ya pada waktu saya kerjakan, waktu saya bikin acara ini, kira-kira apa dampak yang akan diberikan atau dampak yang akan didapatkan dalam kegiatan yang teman-teman sedang kerjakan itu. Atau bisa saya katakan sebagai kamu bisa menciptakan nilai dari apapun kegiatan yang sedang kalian kerjakan. Kemudian apalagi teman-teman, kita berharap juga kamu bisa mengembangkan jejaring di antara para mahasiswa, dosen, staf, atau mungkin nanti ketika teman-teman bekerja sama dengan pihak luar dari Universitas Ciputra. Lanjutannya adalah kita berharap sekali ada banyak kegiatan-kegiatan kita yang membuat teman-teman selalu bisa berpikir, aku bisa memberikan apa bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah teman-teman, oleh karena itu kita mulai bikin nih tadi capaian yang secara umum itu untuk selama 4 tahun kita mulai bagi. Di tahun pertama apa, di tahun kedua apa, di tahun ketiga dan tahun keempat itu apa. Tahun pertama gitu ya, kami tentu berharap mahasiswa mampu mengenal diri, beradaptasi. Jadi nanti teman-teman bisa melewati semester 1, semester 2 dan semester seterusnya gitu ya. Dengan semakin baik dan bisa mengikuti segala proses pembelajaran itu dengan lancar. Nah kemudian apa lagi? Kami berharap teman-teman kamu tahu tujuan hidupmu. Jadi kegiatan-kegiatan kita juga nanti saya akan sebutkan di akhir gitu ya, apa-apa saja yang akan kalian ikuti. Betul-betul membuat teman-teman sadar. Karena dari salah satu buku yang saya baca, pendidikan adalah bagaimana bisa membuat peserta didiknya menemukan tujuan hidupnya. Kita percaya bahwa setiap orang diciptakan Tuhan dengan tujuan hidup. Nah kami berharap sekali akhirnya kamu semakin yakin ini loh passionku, ini loh diriku. Dan aku ingin itu menjadi tujuan hidupku untuk menjadi atau membawa dampak positif bagi banyak orang. Kemudian apalagi mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai IPE. Oh kita nanti belajar integritas, profesionalisme gitu ya, entrepreneurship. Kamu bisa belajar atau menjelaskan itu.
Kamu juga bisa menyadari bahwa kita sangat gitu ya, kita sangat karena kita ini Indonesia, kita beragam gitu ya, kita sangat bersyukur dengan keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kami juga berharap kalian mampu mengetahui pentingnya memiliki soft skill. Penting nih, gak hanya IP, tapi juga penting untuk bagaimana ya ngelola dirimu, memperbaiki karaktermu, mengembangkan kapasitas dalam kegiatan-kegiatan yang kayak membuat kamu oke nih, aku jadi bisa lebih berkembang dalam yang tadinya aku yang tidak terlalu bisa memimpin, sekarang aku jadi lebih baik atau lebih bisa dalam memimpin. Kemudian mahasiswa menyadari pentingnya memiliki sikap yang benar dalam menjalani tujuan hidupnya. Penting teman-teman kita memiliki sikap yang benar itu ya. Nah kita lihat lagi, kami membagi-bagi teman-teman. Oh di tahun ini berarti kita bagi lagi nih. Saya karena memang ya supaya namanya anak-anak muda, kalau disuruh ngelihat YouTube itu sampai 30-40 menit, mungkin kalian juga bisa bilang, aduh gitu ya, panjang banget gitu ya. Nah saya mencoba teman-teman, dari semua rangkaian 4 tahun, itu yang akan dilatih bagi dirimu adalah bagaimana kamu berpikir kritis. Bagaimana kamu bisa ngelihat bahwa aku harus belajar untuk menyusun strategi supaya aku bisa melewati setiap semester dengan baik. Bagaimana aku mampu mengevaluasi diriku. Bagaimana aku mampu mengembangkan jejaring diriku. Bahkan teman-teman bukan hanya itu gitu ya. Kami juga berharap teman-teman bisa berkembang. Bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengatasi masalah. Menjadi pribadi yang bisa memulai. Berinisiatif teman-teman. Salah satu karakter seorang entrepreneur loh. Kalau kita tahu gitu ya. Itu adalah orang yang tidak akan menunggu. Tetapi mereka akan menjadi orang yang memulai. Kita menyadari juga kamu semakin berkembang dalam kamu berkomunikasi. Kemampuan kamu mengatasi stres, mengelola stres kamu. Itu kita harapkan. Terus apa lagi teman-teman? Di capaian tahun ke-5, ke-6. Semakin banyak dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan mungkin. Ada banyak problem-problem yang terjadi yang kompleks. Tapi kamu bisa menyelesaikan dan memecahkan dan mencari solusi dari itu. Kemudian kita berharap lagi teman-teman bijak dalam menerima informasi itu ya. Kalian bisa mengelola informasi itu dengan baik. Bagaimana kamu menyadari, kamu mesti berkembang secara leadershipmu, secara kepemimpinanmu. Kamu boleh membawa pengaruh sosial bagi sekitarmu. Dan juga kami berharap teman-teman, dalam capaian itu di tahun ketiga itu kami berharap tadi kan saya bilang 1 tahun pertama sampai ke-4 saya gabung gitu ya. Nanti kalau teman-teman ingin, pengen tahu lebih dalam bisa ke BMA ya, bisa ke lantai 2 di Biro Mahasiswa. Saya pengen tahu lebih dalam lagi, boleh gitu ya. Nah bagaimana kamu juga bisa mengembangkan teknologi. Kita sadar bahwa apapun jurusanmu, teknologi itu dibutuhkan. Nah kita juga menjadi orang-orang yang punya ide dan mampu menyampaikan ide tersebut. Dan kami berharap gitu ya dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ketika kamu sudah di tahun ke-4 gitu ya, kamu sudah bisa menjadi pribadi-pribadi yang membawa pengaruh. Dari nilai-nilai yang kamu dapatkan selama 3 tahun itu, di tahun ke-4 saatnya kamu menularkan, mempengaruhi orang-orang di sekitarmu. Itu kita bisa lihat dalam hal tadi. Kalau teman-teman ya, ini saya lihat lagi ya PPT saya nggak bisa hafal mas sebanyak ini mah ya. Jadi kalau kita lihat tadi itu di keterampilan umum yang saya sebutkan. Sedangkan dalam hal sikap, kami sangat berharap teman-teman berkembang dalam integritas, profesionalisme gitu. Bagaimana kamu menjadi orang yang bertanggung jawab, juga dalam entrepreneur gitu. Semua kami berharap teman-teman berkembang. Memulai karena tahu kita UC ini adalah orang-orang yang beragam agama, beragam suku dan lain-lain. Bagaimana kita mengembangkan keberagaman dengan toleransi gitu ya. Nah bagaimana teman-teman menjadi orang yang taat kepada aturan yang ada gitu ya. Dan peduli pada sekitar. Bukan hanya itu teman-teman. Kami juga berharap kamu bisa berkembang. Untuk bisa lebih melihat ketika ada persoalan sosial. Ketika ada masalah di sekitarmu. Kamu tidak tinggal diam. Tapi kamu berpikir bagaimana saya terlibat untuk menyelesaikan masalah itu. Teman-teman banyak generasi muda. Yang mungkin bisa tahu, itu tuh ada masalah. Bagus sih. Masalah itu mungkin akarnya ini, penyebabnya ini. Itu bagus. Tapi akan jauh lebih bagus. Kalau kamu bukan saja penemu atau mencari akar masalah. Tapi kamu boleh menjadi orang-orang yang bisa memberikan solusi dari masalah tersebut. Nah itu baru keren gitu ya. Kemudian apa lagi? Mau jadi pribadi yang memiliki sikap mandiri. Nggak dikit-dikit si A, dikit-dikit si B. Ya kamu kerjakan sendiri gitu ya. Jadilah orang yang bisa, Tuhan memberikan aku beragam kapasitas ini aku akan kembangkan. Mandirilah ketika ada terjadi sesuatu pun menyelesaikannya secara mandiri. Kemudian apa? Jangan mudah menyerah. Teman-teman dalam hidup ini kalau kita bilang kita tidak mau tantangan nggak mungkin. Kita akan selalu menghadapi banyak tantangan selagi kita hidup teman-teman. Tapi bagaimana kita percaya
dalam semua tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Nah, itu yang kami harapkan, teman-teman. Kemudian lagi kita berharapkan ada teman-teman mulai, oke nih aku sudah punya sikap-sikap karakter seorang yang berintegritas, seorang yang profesional, seorang yang peduli, seorang yang bertoleransi. Nanti di tahun keempat kami berharap kamu bisa menularkan itu kepada banyak orang. Sedangkan secara kemampuan, balik lagi ya, secara kemampuan entrepreneurial, kami berharap apa teman-teman? Kamu punya semangat untuk belajar sepanjang hayat. Kamu semangat untuk membuat target, semangat mencapai hasil. Apalagi teman-teman, kami berharap juga kamu semakin menjadi orang yang kreatif, berinovasi, mampu mengambil resiko yang terhitung. Kalau gue ikut 5 panitia, gue sanggup gak sih bagi waktu gitu ya? Kalau gak sanggup ya jangan dong gitu ya. Nanti bilang, habis aku ikutnya banyak, kan yang milih elu gitu ya. Kalau yang milih kamu ya kamu pikirin dong gitu ya. Nah kemudian apa teman-teman? Memiliki suatu integritas moral ya. Bagaimana kita tahu ada nilai-nilai yang harus kita terapkan. Moral yang harus kita terapkan. Ada etika yang harus kita lakukan. Selanjutnya teman-teman di sini juga kami berharap kamu boleh menjadi orang yang tidak saja kayak memanfaatkan. Ada peluang, saya pengen ambil peluang itu. Oh itu bagus. Tapi lebih baik kalau kamu bisa menjadi orang yang menciptakan peluang itu. Bukan hanya itu, tapi kamu adalah menjadi orang yang tadi saya sudah sebutkan di awal sih ya. Bisa memberi nilai, menciptakan nilai dari setiap hal yang teman-teman lakukan. Sampai tahun pertama sampai tahun ketiga, 3 tahun capaian ini. Dan di tahun keempat teman-teman, saatnya gitu ya, saatnya kamu mulai mengembangkan kepemimpinanmu. Memberi pengaruh dengan semua nilai-nilai yang kamu dapatkan tadi. Teman-teman arti pemimpin bagi saya cuma 2 gitu ya. Ada banyak tapi gue nyimpulkan 2 aja deh ya. 1 pelayan, yang kedua pengaruh teman-teman. Dalam arti ketika kamu sudah di tahun keempat, saatnya kamu melayani orang-orang yang adik-adikmu di bawah. Dan saatnya kamu membawa pengaruh bagi mereka. Mulai ngajar itu mah gak bener, harusnya gak begitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi betul-betul kamu latih kepemimpinanmu itu. Sebelum nanti setelah kamu selesai, kamu mungkin akan mempengaruhi orang-orang yang mungkin kalau kamu punya perusahaan, kalau kamu bekerja menjadi seorang pemimpin di perusahaan, seseorang menjadi entrepreneur, kamu bisa mengaplikasikan semua yang kamu dapatkan itu. Oleh karena itu teman-teman, semua capaian yang kami sudah buat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat itu, kami masukkan di dalam rangkaian program BMA 2021-2022. PKKMB, pengenalan kehidupan kampus. Kamu sudah mulai nih dalam orientation week, sudah mulai gitu ya. Nanti kamu akan mengikuti yang namanya pra-latihan dasar kepemimpinan. Di situ kamu belajar tentang berpikir kritis, dasar-dasar komunikasi, pola pikir prestatif. Kamu belajar juga bagaimana kamu melihat dirimu dan mengembangkan dirimu. Nanti juga teman-teman akan dibagi dalam kelompok untuk mengikuti 2 kegiatan. PKM, program kreativitas mahasiswa, dan PKM-nya pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Sama-sama PKM masalahnya. Nanti teman-teman juga apa? Oh sesudah itu apalagi Bu Ida? Kamu juga akan disajikan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Oh apa saja? Oh banyak banget. Dari musik ada, ya kalau kamu mau bergabung ada abstrak, ada resonance. Oh ada juga yang bela diri misalnya ya. Kau bisa ikut karate, kau bisa ikut apa di situ ya. Taekwondo dan lain sebagainya, percaya diri. Kamu tinggal pilih. Nanti ada juga, oh aku suka dance, ada. Bagian dance juga, tari daerah, ada gitu ya. Itu dalam UKM. Kembangkan dirimu dalam minatmu. Bu, minat saya nggak ada di situ. Nggak apa-apa, bikin UKM baru. Ada kok aturan mainnya. Apalagi teman-teman, mentoring. Setahun kamu akan belajar, didampingi oleh kakak mentor. Jadi 6 bulan lagi kamu didampingi. Jadi kamu nggak dibiarkan sendirian. Kita kasih kamu pendamping khusus ya kakak-kakak mentor. Apalagi teman-teman dalam program BMA, ada leadership. Dari pra-LDK ada leadership 101, ada 102 dan seterusnya gitu ya. Cuma kita kali ini sih masih 102 gitu ya. Nah yang ketiga apa teman-teman? Kompetisi. Kami persiapkan teman-teman untuk mengikuti kompetisi. Dan juga yang gak kalah penting, jika memang teman-teman ada masalah, kita juga siap untuk menjadi tempat curhatmu. Saya mau bilang konseling kok kayaknya, konseling kesannya jadi, kayak sakit aja, sakit jiwa. Enggak ya, kita ngomong mungkin tempat curhat itu ada. Kemudian dalam setiap kali untuk meningkatkan rasa cinta pada bangsa Indonesia gitu ya. Kita akan ada perayaan-perayaan untuk memperingati hari-hari nasional. Kami juga memberikan layanan online. Bu kami mau konsultasi, mau ngobrol, mau curhat, tapi nggak mau langsung ketemu. Nggak apa-apa. Kita bisa lewat Zoom, kita bisa lewat live, lewat WA, atau apa saja secara online. Terus dalam kepanitiaan, panitia OWIK, panitia kegiatan Rektor Cup, banyak banget ya.
Di bawah SC itu ada begitu banyak kegiatan. Nah selanjutnya teman-teman itu ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang yang harus kita support juga untuk kegiatan-kegiatan dikti. Di dalamnya itu ada proyek kemanusiaan. Jadi kalau ketika ada masalah, ada misalnya banjir yang kayak yang lalu gitu ya, ada gempa. Nah itu biasanya ada tim gitu ya, ada UKM yang sering kali untuk ikut kegiatan tersebut, itu UKM Mahatra gitu ya. Mereka melakukan sesuatu untuk mensupport atau menolong mereka yang saat itu sedang mengalami bencana. Nah, atau mungkin proyek kemanusiaan bisa juga, mungkin jadi panitia vaksin dan lain sebagainya. Penelitian atau riset, mengajar di sekolah, magang praktek kerja atas pilihan kamu sendiri, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, macam-macam teman-teman ya. Terus ada lagi rekognisi non lomba, siapa tahu kamu bisa menciptakan lagu ya, nanti bisa dihakikan. Kemudian kegiatan-kegiatan bela negara. Dan program dikti juga ada kompetisi, wira desa, itu juga akan kami perlengkapi teman-teman. Kalau pengen ikut itu akan kami dampingi teman-teman untuk melakukannya. Teman-teman sekalian, itu saya sudah paparkan semuanya. Sekolah atau kuliah itu seperti masuk ke restoran yang makan sepuasnya. Bayar 100.000, boleh makan apa saja, disajikan banyak. Dan saya yakin sekali, kamu tentu tidak akan memilih cuma makan nasi putih. Pasti kamu akan pilihin semua. Nah ketika kamu masuk ke Universitas Ciputra, tentu ada dong biaya pendidikan. Ada banyak yang disajikan baik secara akademik dan non-akademik. Tapi bagaimana teman-teman, apakah hanya yang udahlah aku pengen jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Atau kamu akan berpikir semua yang disajikan akan saya coba untuk memperlengkapi diri saya. Teman-teman, ada kegiatan yang wajib kamu gak bisa memilih, tapi ada kegiatan yang tidak wajib di mana kamu diberikan kesempatan untuk memilih. Teman-teman, pilihlah yang terbaik untukmu, karena saya percaya sekali teman-teman, kamu yang bisa menentukan, oh ini saya harus ambil untuk hal yang baik untuk diri saya. Saya berharap sekali teman-teman, nanti kita bisa bertemu secara offline suatu waktu, dan teman-teman bisa melihat ya dalam semua kegiatan-kegiatan yang ada di Biro Mahasiswa, kita bisa sama-sama berkembang menjadi yang terbaik, sehingga hidupmu berdampak bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman, saya Bu Ida dari Biro Mahasiswa dan Alumni We Care About You.